Kita lanjut untuk pemateri ketiga, yaitu Syafi'i Effendi. Beliau seorang trainer muda yang sukses di bidang pelatihan pengembangan diri sebagai trainer nasional mandiri. Nah, pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang misi dan dampak strategis seorang content creator. Insya Allah akan disampaikan selama 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pada Syafi'i Effendi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia dan khusus ya spesial banget untuk PKS yang hari ini saya senang sekali karena sudah memperlihatkan ya perubahan besarnya untuk menggarap suara anak muda. Saya sangat apresiasi. Terkhusus Ustadz Saihu sebagai presiden, kemudian ada Mas Gamal yang terus bergerak. Saya lihat kita kemarin mau ada rencana seminar bareng nih sama Mas Gamal di Jakarta, tapi keburu COVID, akhirnya terhambat. Saya perkenalkan diri, nama saya Syafi'i Effendi. Saya berorganisasi, saya Presiden Pemuda Islam Dunia, namanya OKI. Organisasi Kerjasama Islam Dunia yang hari ini berkantor pusat di Istanbul, Turki dan di New York, Amerika Serikat. Saya saya trainer pembicara, basic saya pengusaha juga, dan hari ini mungkin kita sharing tentang content creator. Bagi saya content creator memiliki 3 syarat gitu ya. Yang pertama adalah objek terbaik adalah diri sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi content creator yang hebat, jadikan diri sendiri adalah objeknya. Sehingga terjadi otentivitas. Jadi hari ini orang terlalu mudah untuk melihat mana yang palsu, mana yang bukan. Jadi tugas kita adalah menjadi otentik. Kita harus menjadi pribadi yang otentik. Tidak boleh samar-samar. Tidak boleh memakai topeng. Kita harus menjadi pribadi yang otentik. Jadi objek terbaik adalah diri kita. Dan sebagai content creator, yang kedua, cerita terbaik adalah cerita pribadi kita. Jadi jadikan hidup kita cerita yang layak untuk ditonton, layak untuk diambil inspirasinya, layak untuk dijadikan role model kepada anak-anak muda. Untuk itu, kemampuan kepemimpinan untuk menjaga diri hari per hari, jam demi jam, menjadi pribadi yang terbaik sangat diperlukan. Untuk itu jadilah pemimpin yang baik day to day. Jadi saya melihat banyak pemimpin gadungan ya. Dia kelihatan sebagai seorang leader, tapi keluarganya tidak terkontrol, bisnisnya lemah, orang-orangnya sedikit atau tidak terlalu hebat. Nah ini menjadi PR tersendiri bagi siapapun yang berkontribusi terhadap content creator ini gitu. Jadi membuat diri kita sebagai cerita terbaik adalah ciri-ciri content creator yang pasti akan dilirik gitu. Jadi hari ini tidak ada batas lagi dan tidak ada sekat lagi. Ya, objek terbaik diri sendiri, cerita terbaik adalah pengalaman sendiri. Yang ketiga, konten kreator yang pasti akan diminati adalah konten kreator yang terus-menerus bertumbuh atau berubah. Jadi tugas Anda, tugas kita memiliki pengetahuan yang up to date. Baca buku lebih banyak setiap hari. Mengambil inspirasi dan hikmah dari para senior setiap hari. Tugas kita adalah berbeda dari yang kemarin. Orang-orang yang memiliki perbedaan gerakan dari yang kemarin, itu cenderung lebih kuat dan lebih tangguh menghadapi tantangan-tantangan. Ya, namanya adalah adaptive challenge, kekuatan untuk beradaptasi. Orang-orang yang beradaptasi akan memiliki kemenangan di hari esok, gitu ya, dalam persaingan yang begitu ketat ini. Nah, yang keempat, teman-teman harus tahu, semakin di ujung sosial media akan semakin menyukai hal-hal yang tidak penting. Oh, ini tantangan ini. Coba Anda lihat, Anda rasakan Facebook, kemudian Instagram, TikTok,
Makin di ujung makin tidak serius. Nah, tugas kita sebagai pemimpin muda adalah bagaimana kita bisa berselancar dari ketidakseriusan tadi. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan hikmah, memasukkan inspirasi, memasukkan pelajaran, dan misi kita sebagai content creator di lapangan yang semakin ingin tidak terlalu serius. Jadi bagaimana kita menyelipkan pendidikan di kalimat-kalimat yang lucu, di kalimat-kalimat yang mudah diterima, di kalimat-kalimat yang mungkin kelihatan tidak penting, tapi memiliki syarat terhadap misi atau agenda yang kita bawa. Itu mungkin dari saya yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, karena memang sesungguhnya cara kita di dunia ini kita tinggal pilih. Kita mau mewarnai atau diwarnai. Tugas kita sebagai pemimpin adalah lebih banyak mewarnai, bukan diwarnai. Dan upayakan yang kita warnai adalah hal-hal baik yang menjadi amal kita nantinya, yang menjadi royalti kebaikan kita di masa depan. Gitu. Itu dari saya. Mudah-mudahan ini moderator kita diskusi atau saya lanjut. Moderatornya mana lagi nih? Moderator, ya. ini saya satu arah atau diskusi? Oh, bisa lanjut tanya jawab aja mungkin. Bagaimana konten-konten yang cocok untuk pembelajaran Al-Quran? Melihat besarnya buta huruf Al-Quran di Indonesia agar kebermanfaatan dakwahnya lebih luas. Begitu? Oke. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya, moderator ya. Ya, silahkan. Oke. Bagi saya, kondisi seperti itu memang sudah faktual ya. Jadi buta huruf Quran itu luar biasa di Indonesia. Apalagi kita sebagai negara yang jumlah muslimnya terpadat di dunia. Nah, tugas kita jika untuk bagaimana siasat sih agar hikmah pembelajaran yang kita punya itu bisa masuk. Yang pertama, kita harus bisa menyederhanakan sesuatu. Kita harus bisa menyampaikan menyampaikan isi hikmah Quran menjadi sebuah cerita yang bernuansa emosional. Kemudian bahasanya grounded atau di bawah. Yang ketiga menggunakan contoh-contoh sederhana. Nah, bagaimana kita menghubungkan cerita ini menjadi yang ujungnya adalah hikmah dari Al-Quran, merupakan langkah awal bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah dalam kondisi buta huruf Quran. Jadi strateginya adalah strategi pembelajarannya. Pembelajaran itu kan gini, sudut pandangnya bukan sudut pandang kita sebagai pengajar, tapi sudut pandangnya adalah sudut pandang yang kita ajarkan. Jadi saya juga melihat banyak guru ya atau dosen gitu, dia berpikir tidak dari pikiran muridnya. Karena cara perubahan yang benar itu ada 4. Yang pertama, tahu kita ada di mana, tahu kita mau kemana. Yang ketiga, tahu caranya. Yang keempat, kita mengeksekusi caranya. Ini cara transformasi diri. Dan ketika kita menyampaikan konten, ya, salah satu goal terbesar kita adalah memberikan dampak yang ujungnya adalah perubahan bagi orang yang mendengarkan kita. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa membuat menggabungkan cerita, kemudian sudut pandang audiens kita, dan Quran sebagai titik strategisnya, ini akan membuat konten-konten kita bisa diterima. Meskipun agenda utamanya adalah memasukkan hikmah, isi dari Quran ke khalayak yang mendengarkan konten kita. Gitu. Itu strateginya. Jadi sebelum kita masuk ke teknis bagaimana cara menyampaikannya, kita harus masuk dulu ke mindset, yaitu bagaimana kita bisa memutar sudut pandang audiens atau orang yang mendengarkan konten kita, sehingga
hikmah-hikmah atau isi dari Quran bisa kita representatifkan menjadi bahasa-bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan masuk langsung ke dalam kehidupan pribadi mereka. Sambil kita men-trigger mereka untuk mulai terus-menerus mengenal dan mempelajari Al-Quran gitu. Saya rasa demikian, Ibu Moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Karena ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab. Ya. Pertanyaan yang kedua, izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan konten kreator di TikTok, yang mana kita mungkin ada fobia akan aplikasi tersebut dikarenakan banyak yang membuka aurat atau sebagainya. Ya, oke. Tadi saya sudah katakan, memang semakin ujung sosmed ini mengarah ke hal-hal yang tidak penting, yang semakin menjijikkan sebenarnya. Nah, tapi kita tidak bisa diam ya. Kita harus mengambil alih pengaruh yang ada di situ. Sama seperti politik, rumusnya kan sama. Satu bangsa, satu negara bukan hancur bukan karena isinya orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Nah, kita yang memiliki agenda-agenda kebaikan harus mengambil alih pengaruh yang ada di TikTok. Bukan mengeluh, tapi mencari cara agar kita, narasi kita itu di TikTok yang isinya aneh-aneh itu bisa melihat kita sebagai seorang atau role model yang layak untuk dipandang. Bukan sesuatu yang yang jorok dan kotor tadi gitu. Jadi kalau yang dikatakan benar, memang dibuka aurat, konten yang nggak ada maknanya, isinya aneh-aneh. Nah, justru karena parahnya peradaban itulah kita hadir sebagai pemimpin muda Islam yang harus segera memotong pengaruh itu untuk mengembalikannya ke track yang benar. Niat itu dulu saya rasa. Sehingga bukan menyalahkan TikTok, tapi melihat TikTok sebagai sarana dakwah yang harus kita masuk dan kita geser orang-orang jahat yang nakal-nakal di TikTok itu. Gitu. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih. Karena masih ada waktu, mungkin satu penanya lagi ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Zaki. Untuk segmen pemuda, kira-kira konten yang tepat terkait khusus dakwah itu apa ya, Ustadz? Oke. Nah, gini, dakwah itu kan seperti yang saya bilang tadi ya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa masuk ke dunia mereka, kemudian memimpin mereka, mengarahkan dan mengikuti agenda kita. Kan kira-kira itu dakwah. Ujung dari perjuangan kita ya. Jadi bagaimana konten itu bisa diterima anak muda? Yang pertama, kita harus mengetahui isi kepala anak muda saat ini. Ya, isi kepalanya apa? Orang-orang milenial ke bawah ini apa isinya? Pertama, multiple choice. Mereka berpikir banyak pilihan. Berarti kalau mereka punya multiple choice mindset, tugas Anda memiliki multiple sumber daya. Anda tidak bisa punya modal cerita itu saja. Anda harus mengikuti sudut pandang mereka. Jadi nama tekniknya pacing and leading. Anda ikuti dulu, kemudian Anda baru pimpin kemudian. Nah, yang kedua, setelah Anda tahu sudut pandang mereka, yang kedua Anda harus tahu apa yang mereka mau dan suka. Gitu ya. Karakter seperti apa yang mereka mau dan suka. Nah, tugas kita adalah mencari bahan-bahan dakwah yang bisa align dengan jalur itu. Sehingga bahasanya bisa mereka terima. Setelah bahasanya mereka terima, baru kita naikkan energi kita, dalam hal ini bahasa, strategi, dan momentum perkataan kita, untuk menarik perhatian dia, dan akhirnya memimpin dia, dan akhirnya pengaruh atau doktrin kita bisa masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Gitu. Itu urutannya. Sehingga dakwah kita bisa benar-benar masuk, bukan seperti batu yang tidak ada maknanya. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau jadi pendakwah muda yang hebat, berpikirlah dari pikiran audiens Anda, bukan pikiran kita. Meskipun kita tahu pikiran audiens kita itu
cenderung tidak baik, ya tugas kita lah sebagai orang baik untuk memimpinnya. Dan pakai pola yang tadi, passing and leading, ikuti dulu cara berpikir mereka, kemudian baru pimpin kemudian. Begitu jawaban dari saya. Thank you. Baik, bagus sekali. Insya Allah semua sudah dijawab. Mungkin bisa diberikan closing statement lalu penutup. Ya, closing statement saya untuk teman-teman pendakwah, orang-orang muda yang hebat, yang mungkin yang mungkin hari ini tengah berjuang untuk mempengaruhi umat ke arah yang baik, adalah jangan pernah berhenti. Saya punya kalimat namanya don't stop. Kita tidak boleh berhenti. Ujung dari perjuangan ini adalah konsistensi kita terhadap kontribusi kita terhadap peradaban. Kita tidak boleh berhenti meskipun kita ditinggal oleh lingkungan kita. Gitu ya. Saya kemarin baru pulang dari Turki, berziarah ke makam Jamaluddin Rumi, ulama sufi, yang kalimatnya di sana adalah, bahkan dalam kegelapan pun bayanganmu pun tidak percaya lagi kepadamu. Itu memukul hati saya. Seperti yang hari ini mungkin kita punya musuh, kita dihianati, kita ditinggalkan oleh lingkungan kita. Sebagai orang-orang yang ingin mengajak mereka untuk hijrah, jangan pernah berhenti. Karena trek yang kita pilih adalah trek kebaikan yang ujungnya adalah surga. Dan di dunia yang begitu kompleks dan semakin aneh ini, kita akan semakin ditinggal oleh peradaban jahat yang mungkin tidak cocok dengan mindset kita. Tidak ada masalah, tugas kita adalah menjadi pemimpin yang berkontribusi untuk umat, yang terus melakukan pergerakan. Karena setetes keringat yang jatuh pasti akan dihargai oleh Allah dalam perjuangan kita menjadi seorang kontributor dan desainer bagi peradaban Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.